Pasca dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Serang, Nikita Mirzani akhirnya menjalankan proses operasi pada bagian leher yang sempat tertunda. Diketahui Nikita memang telah mengalami pengapuran bagian lehernya sejak lama. Namun hal itu memburuk saat dirinya menjalani masa tahanan di Rutan Serang. Didampingi oleh orang-orang terdekatnya, Nikita Mirzani merasa nyaman hingga dirinya yakin untuk menjalani proses operasi tersebut beberapa waktu lalu. Meski para sahabat dan kekasih Nikita Mirzani sempat merasa khawatir, namun hal tersebut sangatlah wajar dirasakan oleh orang-orang yang menyayangi Nikita. Operasi di bagian leher yang mengganggu kesehatan Nikita akhirnya terlaksana hingga membuatnya kini dapat menjalani aktivitasnya kembali. Menunjukkan segala bentuk perhatiannya, lelaki bule asal Jerman ini rupanya telah mendapat lampu hijau dari sahabat hingga keluarga Nikita. Bagaimana tidak, kerap mendampingi dan menjaga anak Nikita Mirzani. Lelaki yang diketahui bernama Antonio ini rupanya memiliki kekaguman yang luar biasa pada sosok ibu 3 anak tersebut. Lantas, seperti apakah perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Antoni kepada Nikita Mirzani dan juga ketiga anaknya? Dan adakah gambaran pasti mengenai hubungan yang akan dijalani oleh Antonio dan Nikita Mirzani untuk kedepannya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Artis sensasional Nikita Mirzani akhirnya bisa melakukan serangkaian penyembuhan untuk sakit pengapuran yang dideritanya. Proses operasi yang dijalani oleh Nikita Mirzani beberapa waktu lalu telah berjalan dengan lancar. Kekasih dari ibu 3 anak itu juga dengan setianya mendampingi Nikita selama menjalani proses operasi tersebut. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Fitri Salhuteru tentang bagaimana tenangnya Nikita saat menjalani operasi dengan didampingi kekasihnya itu. Lantas, bagaimanakah Antonio De Dola menceritakan kondisi Nikita pasca operasi? Dan bagaimanakah pria asal Jerman ini melihat perjuangan Nikita Mirzani dalam menjalani kehidupannya? Jujur ya, sebetulnya saya dengan Bang Aji itu mungkin menghadapi apapun, menemani Niki apapun tuh berani. Tapi khusus kalau dia masuk ruangan operasi itu takut ya. Nyerah. Bang Aji nyerah saya. Sama Bang Aji nyerah, jadi untung ada Tony yang menemani sama Dea, dia mentalnya kuat. Terakhir saya menemani Niki itu sampai masuk ke ruangan operasi kan pada saat melahirkan Arkana. Itu trauma saya, maksudnya saya nggak mau ngelihat Niki itu dalam keadaan yang saya pernah nemenin dia gitu ya. Tapi ya udah, alhamdulillah kan di sini semua berjalan dengan baik. Rumah sakit juga take care Niki dengan baik, dokter juga dokter hebat-hebat. Alhamdulillah, jadi update terus sama Tony sama Dea ke kita ya, berjalan lancar semuanya. Apa yang I know that she is doing good, that the surgery was successful, and but we couldn't speak today so much because she's still very tired after the surgery, and yeah, almost the whole day sleeping. Yeah, I mean, in a good form. I wouldn't say in a good form because she has still pain, and yeah, but I think soon she will be fine. Yeah. Actually, for me, Nikita is one of the strongest women I ever met in my life. She's so strong. I don't know from where she take that. Yeah, maybe because she's also her whole life like almost an independent woman, and she needs to be strong for her children also. And yeah.
Meski operasi berjalan dengan lancar, namun sahabat hingga kekasih dari Nikita Mirzani rupanya memiliki kekhawatiran yang luar biasa. Bagaimana tidak? Operasi yang dilakukan bagian yang sangat riskan ini tentu akan memiliki dampak buruk jika tidak dilakukan dengan baik. Namun hal itu rupanya tertepiskan saat semuanya berjalan dengan sangat baik. Lantas seperti apakah kekhawatiran yang dirasakan oleh Antonio ketika melihat pujaan hatinya dalam kondisi seperti itu? Dan adakah hal yang disampaikan oleh Antonio untuk menenangkan Nikita sebelum memasuki ruang operasi? Saya takut hilang? Bukan ya, kan namanya juga di leher ya. Sebetulnya saya sama Bang Aji itu banyak khawatir ya, kan kita orang awam ya. Gimana ya di leher gitu, kan di leher tuh menurut saya banyak ya, ada apa-apa. Saya yang awam, ternyata dokter menjelaskan dengan baik, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Semuanya juga berjalan dengan baik, alhamdulillah lancar. Cara nenangin Kak Niki sendiri tadi seperti apa yang sempat dia bilang agak takut? Beda ini dari operasi kecantikan biasanya. Cara menenangkannya sendiri gimana? Kalau udah tadi kan udah namanya udah selesai gitu ya, kita bercandain ya. Bercandain. Biar nggak tegang. Dia mah yang penting ada Tony. Udah aman, dia tersenyum. Yeah, before the surgery, of course I was worried about the surgery, but yeah, I was hoping that everything goes well, and yeah, at the end everything get well, and she's fine, just with a lot of pain. But yeah, it was a very dangerous surgery because they could hit the strength of the voice. But yeah, she could lose her voice, right? Yeah, she could lose her voice. But yeah, Did you worry about it? Yeah, I was worried about that. Because of that, I prayed a lot today, and I was thinking a lot about her. And yeah, finally, the surgery was successful, and she's back with us, with her voice. Yeah, I said that I will be here waiting her until she finishes her surgery, and I mean to stay strong. She will be asleep, but yeah, that's it. I support her, and I was there the whole day since yesterday night actually to support her and to be with her all the time. And yeah. Was she scary? I wouldn't say, maybe a bit. She didn't say anything to me if she's scary or not. But actually, after she goes through so many things, I don't think that she was scary about this surgery. Memiliki seseorang yang kini tengah setia menemani Nikita Mirzani, para sahabat rupanya juga telah memberikan persetujuan atas hubungan yang dijalani oleh perempuan yang kerap dijuluki sebagai wanita Amazon itu. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, aku Intan RJ, mau kasih tahu ke kalian semua dan mau ngingetin semuanya, jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Dari aku Intan RJ. Bukan hanya Antonio Didola saja yang merasa khawatir dengan kondisi Nikita Mirzani pada saat itu.
Sahabat dan juga anak pertama Nikita pun merasakan hal yang serupa. Melihat Nikita dalam kondisi tak berdaya tentu menimbulkan banyak kesedihan bagi orang-orang terdekatnya. Meski banyak cibiran hingga hujatan yang dilayangkan oleh banyak orang, namun menurut orang-orang terdekat Nikita Mirzani, hal tersebut tidak akan menggoyahkan apa yang menjadi ketetapan hati Nikita. Sang kekasih pun turut mendukung apapun yang dijalani oleh ibu 3 anak tersebut. Lantas bagaimanakah para sahabat melihat sosok Antonio Dedola yang kini tengah mengisi hati Nikita Mirzani? Dan bagaimanakah cara Antonio menenangkan anak pertama Nikita Mirzani dari kekhawatiran yang dirasakan? Nggak ada kata-kata ya, udah nggak ada kata-kata buat Antoni ya. Alhamdulillah lah nih kita menemukan sosok laki-laki yang baik di hidup dia. Semua apa yang dilakukan sama Antonio itu yang diharapkan oleh Niki. Dari dia cara berbicara, dari cara dia memperlakukannya, dia itu yang betul-betul yang diinginkan oleh Niki. Niki itu tidak cari yang macam-macam, kriterianya nggak macam-macam, tapi dengan sosok Antonio yang betul-betul sayang terhadap anaknya, gitu. Bisa ngomong gitu kan, dan apapun yang dilakukan oleh dia ke Niki benar-benar merasakan, oh inilah kebahagiaan yang gue cari gitu. Jadi udahlah, bukan hanya rayuan. Antonio tuh nggak bisa ngerayu, gue tahu dia gitu, nggak ada itu, nggak ada. Cuman dari sikapnya, karakternya, udahlah, pokoknya gue doain mudah-mudahan beliau berjodoh. Kita doain aja, mudah-mudahan secepatnya beliau bisa ya segera. Mudah-mudahan lah, kita doain aja yang terbaik buat Niki sama keluarganya, udah gitu. I mean, I think Lolly, of course. Aska is still 8 years old. I don't think that he realized what kind of surgery this is. And Arkan is still 3 years old. He will not. He don't realize yet what is happening here. Yeah, that she don't need to be worried about that everything will be good, and we just have to pray for the surgery, and then, I mean, God is there up, and he will, how to say, yeah, he will look at us, and he will bless us, of course. Membuka secara terang mengenai jalinan cinta yang dijalani oleh Nikita Mirzani dan Antonio, kedua sahabat Nikita menjelaskan bahwa pria asal Jerman ini rupanya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Memiliki kultur dan juga kehidupan yang sangat berbeda, namun sosok baik kerap dijabarkan oleh Fitri Salhuteru dan juga Pujianto Aji. Tak hanya dalam kondisi sakit, rupanya Antonio juga memantau secara langsung mengenai kasus yang menjerat Nikita beberapa waktu lalu. Memiliki latar belakang seorang militer, Fitri Salhuteru menganggap kekasih Nikita Mirzani juga merupakan orang yang paham dengan hukum. Lantas benarkah bahwa pertemuan Nikita dengan Antonio berawal dari teman-teman yang memperkenalkan? Dan seperti apakah cerita awal perkenalan Nikita dengan Antonio kala itu? Wah, dicetuskan Niki sama Antoni. Belum. Nungguin saya dulu katanya. Nungguin apa, Bang? Menikah lagi. Waduh, bahaya. Jadi contoh, guys. Jadi nggak mau dilanggar nih, Bang. Jadi Antoni itu sebetulnya laki-laki walaupun dia orang luar, tetapi dia tahu bagaimana hidup dengan orang Asia, kayak kayak Bang Aji lah, tapi versi bule. Dia lebih strong dari gue, lebih kuat dari gue. Basically-nya dia udah jelas, ya nggak pasukan khusus. Ya kalau gue, nggak pasukan katak kalau gue. Dia kan kayak menyimak, memperhatikan kasus yang dihadapi karena dia juga kan mengerti hukum ya. Jadi dia lebih tenang untuk menemani Niki. Gue lebih yakin dan lebih percaya lah. Jadi ketika gue jauh juga kan, di mana gitu kan, Niki kemana-mana, kalau dengan Antonio gue percaya. Ya kalau sama lu gue nggak percaya. Karena kita dijodohin.
Nggak pernah, dia mau nemu. Kan takut dijodohin sama Tete atau siapa, ketemu di mana? Ada lah, nemu di satu tempat. Yang penting bukan nemu di dunia maya ya, itu nggak boleh. Di dunia nyata nemunya. Kalau Niki kan orangnya humble, dengan siapa aja mau berbaur, mau menegur. Orang menegur dia sapa, dia orangnya humble kan. Dan mudah buat dia untuk bisa menemukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang baru gitu. Mudah kalau buat Niki. Karena tidak pernah saya dengar Niki itu sombong, angkuh, nggak pernah. Saya belum pernah. Dan yang menariknya itu Anthony kan nggak tahu siapa Nikita kan awal-awal. Iya. Dia setelah berapa kali udah pacaran sama Niki baru tahu Niki itu siapa. Dia nggak tahu Nikita itu siapa. Begitu tahu, ya dia yang saya bilang cuma satu, kamu harus mentalnya kuat. Karena dia baru tahu kalau Nikita itu public figure di Indonesia. Memiliki sebuah rencana besar, Antonio Dedola nampaknya serius untuk menjalani hubungan yang lebih matang dengan Nikita Mirzani. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Mengaku bahwa keluarganya telah mengenal sosok Nikita Mirzani. Antonio mengatakan bahwa sebelum melakukan operasi, Nikita sempat melakukan video call terlebih dahulu dengan keluarga kekasihnya tersebut. Disambut baik dan hangat, nampaknya segala hambatan mulai terurai bagi keduanya untuk membahas hal yang lebih serius terkait hubungannya. Keluarga Antonio pun juga mendoakan Nikita agar kondisinya cepat pulih pasca operasi pengapuran yang dideritanya. Lantas bagaimanakah Antonio melewati tembok tinggi mengenai keyakinan keduanya? Dan apakah yang membuatnya yakin dengan segala pilihannya itu? They know about that. Yesterday we had actually also a phone call, like a video call with my mom, and my dad texted her also and wished her a lot of luck for the surgery and that everything goes well. And yeah. Of course, my parents know about the surgery. Convert to Muslim. Mualaf? Yeah. You to be a mualaf. Yeah, you are right. Yeah, that's my intention to do. Yeah, I'm sure. 100%. What? What's the motivation? Because I'm learning right now about Islam. I'm reading the Quran. I have a very good friend. He's telling me about the Islam. The first guy actually who could tell me something about the Islam, because before I had a lot of Muslim friends in Germany, but they never could tell me why I should convert to the Islam. And now I have a very good friend, he was Christian before, and he taught me the way of the Islam, and yeah, I believe in that. And I'm reading the Quran, and I'm sure that I will convert to Islam. That's true. When? This year. Yeah. I don't have the exact date, but this year this will happen. You heard about it? No, not yet. Not yet. But it's also my choice. You know, it's my own life. I'm old enough to decide for which religion I want to pray for, and I decided to convert to the Islam. It's my decision. Antonio Dedola mengatakan dengan penuh keyakinan mengenai dirinya yang akan menjadi mu'alaf di tahun ini. Menurutnya, hal ini bukanlah sebuah dorongan dari orang lain, melainkan atas keputusan Antonio sendiri yang merasakan sebuah ketenangan dan kenyamanan dengan keyakinan yang akan ia jalani nanti. Meski belum mengatakan keinginannya tersebut kepada orang tuanya, namun Antonio menegaskan bahwa hal itu menjadi keputusannya untuk menjalani kehidupan.
Lantas seperti apakah Fitri Saluteru dan Aji menanggapi hal sakral yang akan dijalani oleh Antonio Dedola tersebut? Dan benarkah keluarga Antonio akan datang menemui Nikita Mirzani dalam waktu dekat? Kalau masalah agama kan itu masalah yang prinsip ya. Tentu saya dengan Bang Aji nggak mau menanyakan itu, tapi kalau dari Antoni sendiri karena melihat keluarga saya, Bang Aji agamanya Muslim, ya dia tertarik untuk bertanya. Suami saya juga kan mualaf, jadi lebih enak bercerita gimana sih caranya jadi mualaf, terus dengan cara simpel. Kenapa waktu dulu juga kan suami saya nggak pernah menyuruh dia untuk memeluk agama saya, dia sendiri yang mencari keyakinannya ya. Dia bercerita tentang kenapa pada saat itu dia memutuskan untuk seiman dengan saya. Mungkin lebih simpelnya itu dalam satu keluarga harus satu perahu apapun. Yeah, they will come soon. Maybe in March or April. I don't know yet, but they say they will come for sure this year to meet Nikita. Proses kehidupan terkadang memang tak sesuai dengan segala keinginan. Meski demikian, pasca badai menerjang, tentu akan ada langit cerah yang menanti di tujuan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.